يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصوبك يوم الجمعة أنزل والإمام يخطب فغلظ أنصتوا واسمعوا عنه رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا عنه رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ويسر على والد وذمنا منا بالخير ويخير نسفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal ihsan wal istiqlal wal khuriyati badatin Indonesia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi lam yattakhidh sahibatan wa la waladan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uutsu bil haqqi basyiran wa nadhiran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwa. Fa fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqsuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita ditakdirkan dengan takdir mampu menjalankan ibadah sholat Jumat. Rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia yang mendapat legitimasi dari Allah SWT untuk kita suri teladani, kita contoh perilakunya, dan kekekalan fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kita semua pada Rasulullah uswatun hasanah, suri salatan yang baik untuk kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Saat ini disebut oleh orang-orang adalah tahun politik, masa-masa kampanye pemilihan presiden untuk tahun 2024. Sebagai TNI, kita diminta untuk netral, mengayomi semuanya, tidak boleh mendapatkan dukung-mendukung, karena kita tentara nasional Indonesia adalah bayangkan negara dan bangsa Indonesia. Bayangkan pelindung pengayom dari seluruh rakyat Indonesia. Kita tunjukkan netralitas dan harapan masyarakat sehingga negara ini tetap aman, damai, sejahtera. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Berdirinya suatu negara ada 4 syarat. Yang pertama, negara itu harus memiliki teritorial, wilayah. Wilayah negara kita dari Sabang sampai Merauke. Ini kalau peta Indonesia ini diletakkan di Eropa, maka Sabangnya itu terletak di Istanbul di Turki. Sabangnya terletak di Istanbul di Turki, Merauke-nya terletak di negeri Belanda, Nederland. Itu sebesar 17 negara di Eropa. Negara sebesar ini harus dipimpin oleh seorang presiden yang betul-betul levelnya level internasional. Hadirin dan jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Syarat kedua, harus ada pemerintah yang berdaulat, pemerintah yang berdaulat, yang mandiri, tidak dipengaruhi, dipengaruhi, didominasi oleh negara-negara
harus mandiri, harus kuat. Yang ketiga dianggap suatu negara itu harus ada rakyatnya. Indonesia memiliki rakyat sekitar 270 juta. 270 juta. Yang terakhir, yang keempat, negara itu harus diakui oleh negara lain. Indonesia mencanangkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Itu di PBB diakui baru tahun 1950. Bendera kebangsaan kita merah putih baru boleh berkibar di PBB tahun 1950. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Kita diberi karunia negara yang makmur luar biasa, sampai negara-negara ingin berebutan menguasai negara Indonesia. Negara Eropa maupun Inggris, Belanda, sampai Jepang yang jauhnya ribuan kilometer datang ke Indonesia. Untuk itu, marilah kita sejenak dalam kesempatan buka Jumat ini kita seorang presiden, sultan, pimpinan negara itu kalau baik itu adalah rahmat dari Allah. Kalau jelek itu musibah hukuman dari Allah. Sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini banyak dimuat di kitab-kitab. Misalnya kita Jami' Shahih, kitab Nasihul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Hadis itu menyatakan demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati." Nanti akan datang suatu zaman yang akan menimpa umat. Yang firuna minal ulama wal fuqaha. Umatku ini meninggalkan lari yang firuna minal undang-undang ibadah hukum. Umatku ini lari meninggalkan ulama dan orang-orang yang ahli hukum fikih yang paham dengan hukum syariat. Banyak kali yang hukum bisa nasib banyak. Kalau sudah demikian, umatku ini akan ditimpakan oleh Allah musibah ujian yang berat, musibah ujian yang tidak ada baiknya sama sekali. Yaitu 3 ujian. Yang pertama, yang faqullahu ta'ala barakatan sendiri. Yang pertama, orang yang bekerja apapun, mencari nafkah apapun bentuknya, jadi tentara, jadi pegawai sipil, jadi pedagang, jadi nelayan, jadi petani, keberkahannya dicabut, gajinya dicabut keberkahannya. Artinya dicabut keberkahannya, gajinya dihabis bukan untuk ibadah, sabun ibadah, tapi habis untuk maksiat. Karena sudah tidak diatur, tidak mau diatur oleh ulama kepanjangan dari Rasulullah SAW. Nabi sudah tidak ada. Al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah kewajiban Nabi. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam ayat 110. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara total. Jangan berislam ketika saat sholat, jangan berislam ketika saat di masjid, di musola, jangan berislam saat puasa. Begitu keluar dari masjid sudah tidak mau diatur oleh Islam. Ini bukan Islam kafah. Ketika seseorang tidak mau diatur oleh Allah, diatur Al-Quran, maka dia akan didominasi, maka dia akan diatur oleh syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti jebakan syaitan. Ketika keluar dari Al-Quran hadis dan tidak dimau diatur oleh Al-Quran hadis ulama, maka dia langsung didominasi, dikuasai oleh syaitan.
Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu lakum untuk kamu segera adalah musuh yang nyata. Seorang musuh tidak akan pernah berbuat baik kepada orang yang dimusuhi. Seorang musuh satu saja cita-cita ingin menghancurkan orang yang dimusuhi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Musibah yang kedua yang ditimpakan oleh umat Islam yang meninggalkan ulama, yusallitullahu alaihim sultanan doliman, diberi seorang sultan pemimpin yang dolim, isinya hanya menyesalahkan rakyat yang dipimpinkan. Suasananya tidak karu-karuan, semua aspek kejadian menjadi menyeramkan. Seorang pemimpin itu adalah mencarikan solusi kehidupan yang baik, jalan keluar yang baik, bukan menakut-nakuti. Ini digambarkan di dalam surah An-Nahl ayat 112. An-Nahl surat An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan. Allah memberikan suatu gambaran, perumpamaan suatu negara, suatu negeri, Korea. Qaryatan aminatan mutma'innatan. Negara aman, tentram. Sebagai seorang sultan atau presiden raja, karena aminatan kondisinya aman dan tenang. Yang tiada sesuatu dan dikulimatin, rezekinya melimpah dari sudut negeri, udaranya sejuk, hujannya mendatangkan kesuburnya, tanahnya makmur. Sudut-sudut negeri itu taman-tamannya menghasilkan disebut robotan mengkulimakan. Bahasa Jawa itu rezekinya itu nyepak nyambung. Dan mana tak berapa rezeki. Maka Farabi Al-Umila, namun penduduk negeri tersebut mempergunakan rezeki karunia Allah yang luar biasa ini dipakai untuk kufur, melawan Allah, tidak mau diatur oleh Allah. Dia hanya mau diatur oleh nafsunya sendiri. Hukum-hukum dicari, hukum-hukum yang sesuai dengan nafsunya, yang tidak sesuai dengan nafsunya ditinggal. Fakafarat bi'anumillah fa'adaqallahu libasal ju'i wal khawf. Kemudian Allah menghukum negeri seperti ini diberikan pakaian, negeri tersebut diberikan pakaian kelaparan dan ketakutan. Yang semula wakana saminatan mutmainatan, yang semula aman, tentram, damai, karena negeri ini tidak mau diatur oleh Allah, hanya ditimbang oleh Allah. Di situ Allah menggunakan kata-kata libasan ju'i wal khawf, pakaian lapar dan ketakutan. Pakaian itu lengkap. Pakaian itu lengkap pada waktu tidur, di waktu kami kerja, waktu rekreasi lengkap. Tapi ketika pakaian itu melengkapkan diri seseorang oleh Allah, yang disebut pakaian kelaparan dan ketakutan. Negeri tersebut sudah tidak mendatangkan keamanan dan ketenangan. Bencana alam di mana-mana. Pimpinan negaranya juga tidak memberikan solusi, tapi takut-takuti memanfaatkan rakyat yang lebih menderita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita berlindung yang demikian ini. Di dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di dalam perjalanan bangsa Indonesia yang bisa memimpin negeri kita, itu cirinya cuma 3. Ini kita sebagai TNI sipil, sebagai TNI hanya bisa berdoa, minta pemimpin yang seperti ini untuk mengelola negara yang demikian luas. Yaitu yang pertama, religiusitas, memiliki jiwa beragama. Karena dengan jiwa agama, negara Indonesia ini diperjuangkan oleh pahlawan, oleh musuh bangsa, oleh para ulama. Ini dibuktikan dalam teriakan pertempuran di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiwa keberagaman ini hanya bisa menjadi orang yang punya keagamaan yang baik.
bisa menjalankan Pancasila dengan baik. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai pribadi bangsa. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk menjalankan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab ini hanya orang beragama, hanya orang yang beragama. Kemudian perjuangan para Kusuma bangsa, para pahlawan Kusuma Banyana itu kalau tidak cinta tanah air atau nasionalisme atau patriotis, tidak mungkin para pahlawan Kusuma bangsa keberaniannya, keikhlasannya, rela berkorban untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Rela berkorban tidak hanya keringat air mata, tetapi darah dan nyawanya dikorbankan untuk negeri tercinta ini. Ini hanya orang-orang yang berjiwa nasionalis dan orang-orang yang berjiwa patriotis, cinta tanah air. Yang kedua ini harus ada dari orang Indonesia nasionalis dan patriotik. Karena para pahlawan Kusuma bangsa hanya orang yang nasionalis dan patriotisme inilah yang bisa merawat, memelihara negara kesatuan Indonesia dengan baik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati. Yang ketiga, syaratnya harus militansi. Militansi diambil dari roh, jiwa, semangat para pahlawan Kusuma bangsa. Berjuang terus menerus selama 350 tahun memelihara merawat negeri ini. Satu persatu tumbang, satu tewas gugur untuk kejayaan negeri ini. Kita masih ingat dan sejarah. 10 November 1945 Indonesia baru merdeka 2 bulan dikeroyok negara sekutu Inggris, Belanda, Amerika, semua mengeroyok Indonesia. Tapi waktu itu pedoman Indonesia tidak hanya teriak Allah Akbar, tapi di tembok-tembok ditulis freedom order, merdeka atau mati. Kalau tidak merdeka lebih baik mati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. 12 hari pertemuan di Surabaya. 12 hari pertemuan di Surabaya. Di dalam buku sejarah Birawa Nuraga dan diterbitkan oleh Kota Demak Brawijaya. Selama 12 hari tersebut, para bapak-bapak, pemuda-pemuda, emak-emak sebanyak 60.000 orang gugur demi kejayaan negara kita. Gugur demi kejayaan negara Indonesia. Kalau 12 hari 60.000 orang satu hari berarti 5.000 orang itu sudah rekor melebihi perjuangan pejuang Palestina. Kita sudah melewati itu semua. Maka untuk pemelihara Indonesia, maka presiden pimpinan negara harus berjiwa militansi pantang menyerah untuk merawat pemelihara kejayaan negeri kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kita sudah bisa mencium aroma, kita sudah bisa merasa dari ketiga calon presiden yang sekarang ada itu siapakah yang religius, keberagamaan yang bagus, siapakah yang nasionalis patriotis siap membela kejayaan negeri Indonesia, dan siapakah yang cinta tanah air dan luar biasa. Itu sudah kita lihat. Kita sebagai TNI, sebagai pegawai sipil tidak bisa boleh memihak. Kita tapi boleh berdoa agar negeri kita ini diberikan oleh Allah seorang pemimpin yang agamis, nasionalis dan militansi, sehingga bisa memelihara, merawat, memperjuangkan kejayaan negara kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa melihat perbedaan suku, agama dan ras. Demi karena itulah sungguhnya negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa berbuat yang terbaik untuk negeri ini, untuk agama ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الظالمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dzati sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'd ya ma'asyiral muslimin ittaqullah haqqa taqwahu fa innallaha ma'al muttaqin. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiqullaha wa atiqur rasul fa in tawallaytum fa inna ma'al rasulina al-balagul mubin. Allahu la ilaha illa hu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Mujidas Sa'ilin, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghani ya Mughni, ya Hafid ya Latif. Ya Allah, berilah kami bangsa Indonesia pemimpin yang takut kepadamu, yang cinta kepadamu ya Allah, pemimpin yang aman, adil dan jujur, pemimpin yang sayang kepada rakyat dan bangsa Indonesia, pemimpin yang siap memperjuangkan kejayaan negeri kami ya Allah, pemimpin yang siap memelihara, berkorban untuk negeri tercinta ini ya Allah, negeri karunia ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma dafa'ana wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-su'a mutarifata was-sadaida wal rihana ma dhaharu minha wa ma batana min baladina Indonesia khawassa wa bidal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa anta musta'anu, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.